Dari tafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan itu tiga adalah Allah, Isa, dan Maryam. Jika Pak Verbum mencari sanggahan Al-Quran mengenai Kristen pada umumnya, saya ulang, Kristen pada umumnya, maka jawabannya sudah benar, yakni ayat tersebut. Karena di sini Allah mengkafirkan penganut Trinitas, sangat jelas siapa yang dimaksud. Mengenai surah Al-Maidah ayat 116 yang Anda katakan Al-Quran keliru karena Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam ayat tersebut Allah juga menegur sekte-sekte Kristen yang lain. Saya harap Anda jangan melupakan sejarah. Informasi Ibnu Patrick, seorang sejarawan dan padri Kristen menjelang Konsili Nisea 325 Masehi, dari jumlah peserta keseluruhan 2048 orang, terdapat sebagian peserta dari mazhab Mariamites dan Renitim yang berpendapat bahwa Yesus dan ibunya adalah dua Tuhan selain Bapa. Selain itu, terdapat aliran Ebionit yang secara jelas juga memuja Maria sebagai Tuhan Ibu. Sebagai sebuah realitas historis, sisa-sisa penyembahan terhadap Maria masih dapat ditemukan hingga hari ini di sejumlah wilayah Eropa termasuk Polandia, bahkan Inggris Raya dan Prancis Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Ian Beck pada tahun 1985, masih ditemukan patung Bunda Maria yang berwarna hitam yang dikenal dengan sebutan Black Virgin atau Black Madonna. Patung tersebut sengaja dibuat untuk dipuja atau disembah sebagai Tuhan. Bahkan patung-patung tersebut selalu diasosiasikan dengan sejumlah situs pemujaan kaum pagan dari masa yang jauh lebih kuno. Ditenggarai bahwa penyembahan terhadap pribadi Maria merupakan hasil proses adopsi dan perkembangan dari pemujaan terhadap sejumlah dewi pagan yang memiliki kisah kehidupan sama persis dengan kisah Yesus dan ibunya Maria. Ralph Edward Woodrow dalam buku Babylon Mystery Religion mengutip buku Fraser, The Golden Book, volume 1, halaman 356 menjelaskan fakta bahwa penyembahan terhadap Tuhan Ibu dan Tuhan Anak telah menyebar dan merasuk kepada masyarakat kerajaan Romawi dan sekitarnya. Anda jangan menutup mata, Pak. Bahkan sampai hari ini jujurlah dari hati kecil Anda bahwa masih banyak sisa-sisa tradisi dan penganut penyembah Bunda Maria, bahkan sampai hari ini pun masih ada yang berdoa pada Bunda Maria. Lantas di mana letak kesalahan dari konsepsi Al-Quran tentang Trinitas Kristen? Sebagai SK pengangkatan Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan diperlihatkan oleh Tony Lane dalam bukunya Christian Talk tahun 1984 halaman 46. According to this understanding of the unconfused union, we confess the Holy Virgin to be Theotokos, because God the Word was incarnate and become man, and from his conception itself united to himself the temple that he took from her. Baca. Shalom para sahabat. Kali ini saya ingin menanggapi sebuah video dari Ega Raflesia. Mungkin Anda sudah pernah mendengar nama ini di channel YouTube-nya Ega Raflesia. Sebenarnya video ini ditujukan kepada Bapak Dr. Deki, pemilik channel Verbum Veritatis, terkait tentang Allah Tritunggal yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Bapak Dr. Deki mengatakan bahwa Allah dalam Al-Quran itu tidak mengenal atau tidak mengetahui konsep Allah Tritunggal. Nanti silakan para sahabat cek langsung videonya Ega Raflesia di kolom deskripsi. Pertama, sebelum saya mengomentari isi video dari Ega Raflesia, saya mau mengatakan bahwa Ega Raflesia ini sedang mempertontonkan kebodohannya dan membuat Islam malu. Dia hanya bermodal Google atau copy paste yang dari internet terkait dengan sejarah gereja. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya bahwa dia ini tidak pernah studi di sekolah tinggi milik calon pastor atau pendeta yang memang secara khusus membahas tentang sejarah gereja. Kedua, Ega Raflesia, saya kira lebih baik Anda itu terdiam
lebih baik Anda berdiam diri daripada Anda berbicara yang akhirnya Anda sedang mempertontonkan kebodohan berpikir Anda. Kemudian lebih baik Anda diam dan merenungkan isi Al-Quran, bertanya apakah Al-Quran itu benar-benar firman Allah atau tidak. Terkait dengan isi Al-Quran yang membantah atau yang menyangkal tentang Allah yang disembah oleh orang yang kalian sebut kafir, yaitu Bapa, Isa, dan Maryam. Ini jelas-jelas bukan firman yang langsung diberikan oleh Allah. Ya, ini bukan firman. Karena kalau sampai Allah mengatakan bahwa yang disembah itu adalah Bapa, Isa, dan Maryam dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa 5:171. Betapa bodohnya Allah mengatakan seperti itu. Oke, sekarang gini. Terkait dengan konsep Tritunggal dalam Al-Quran, memang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Deki, bahwa Allah dalam Al-Quran itu tidak bisa membedakan siapa Allah Tritunggal. Kedua, dalam surat Al-Maidah tadi, surat Al-Maidah 116, bunyinya demikian. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Itu bunyinya. Anda mengatakan bahwa dalam ayat 116 tadi, dalam ayat tersebut, Allah juga menegur sekte-sekte Kristen. Mengenai surah Al-Maidah ayat 116 yang Anda katakan Al-Quran keliru karena Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam ayat tersebut Allah juga menegur sekte-sekte Kristen yang lain. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir Anda dalam memahami sebuah kalimat. Saya tidak melihat di sini di dalam ayat ini bahwa Allah sedang menegur sekte-sekte Kristen. Tidak ada sama sekali. Coba tolong tunjukkan kepada saya di mana ditunjukkan bahwa Allah sedang menegur sekte-sekte Kristen. Di mana? Kemudian yang kedua, coba tunjukkan kepada saya, jelaskan kepada saya dan kepada semua, kapan Allah akan bertanya seperti itu kepada Isa? Seperti demikian, seperti yang ada dalam Al-Maidah 116. Kapan? Coba Anda jelaskan. Anda jangan mengarang bebas di sini itu. Anda jangan mengarang bebas, makanya saya katakan Anda sedang mempertontonkan kebodohan Anda. Anda lalu ketika Anda mengatakan sedang menegur sekte-sekte Kristen, lalu Anda lari ke sejarah gereja di mana Anda mengutip tentang Mariamites, terus kemudian konsili Nikea, terus kemudian konsili Efesus, bukan konsili Efensus. Di konsili Efensus. Anda semakin benar-benar tidak paham sebenarnya apa yang Anda omongkan. Saya yakin itu Anda tidak paham apa yang sedang Anda omongkan. Anda membahas sejarah gereja, tapi Anda tidak paham sejarah gereja. Anda harus mengakui itu, ya. Dan jangan sok pintar, jangan sok hebat, apalagi dengan bergaya-gaya berbahasa Inggris sementara bahasa Inggris Anda belepotan. Dengan mengutip sumbernya bukunya dari Tony Lane halaman 46 sekian, padahal itu bukan dari bukunya Tony Lane secara langsung Anda bahas, Anda baca, tidak. Anda tidak sedang membaca dari sana. Anda mengkaitkan dengan konsili Nikea, ya, konsili Nikea 325 terkait dengan Ibnu Patrick. Lalu ada Mariamites dan Remitim yang berpendapat bahwa Yesus dan ibunya adalah dua Tuhan selain Bapa. Anda tidak tahu siapa itu Mariamites dan Remitim. Mariamites dan Remitim itu adalah aliran sesat yang memang mereka itu mempertuhankan Maria, dan ini jelas bertentangan dengan gereja. Sama seperti Anda katakan bahwa Al-Quran menentang itu, ya. Al-Quran menentang dan gereja juga menentang itu. Gereja tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mariamites dan Remitim yang mempertuhankan Maria. Gereja sekali lagi sudah sejak awal menyebut Maria itu sebagai Bunda Allah. Anda kaitkan tadi itu juga dalam konsili Efesus. Tokoh-tokoh gereja sedunia bertemu di konsili Efesus tahun 431 Masehi, mengesahkan Bunda Maria sebagai Theotokos atau Ibu Tuhan. Bukan konsili Efesus, konsili Efesus. Ini bukan membahas atau membuat pemahaman baru tentang Bunda Maria sebagai Theotokos. Bukan sesuatu yang baru. Sudah ada sebelumnya.
sudah diimani sebelumnya. Kemudian ada muncul aliran-aliran sesat, lalu di dalam konsili Efesus itu ditetapkan bahwa inilah yang benar. Jadi bukan membuat ajaran baru, tapi untuk mempertanggungjawabkan iman di hadapan para aliran sesat. Khususnya Nestorius. Bagi Nestorius dan kelompoknya, bagi mereka itu, gelar Theotokos itu tidak memiliki pendasaran kitab suci. Ya, makanya dibuatlah pertemuan para uskup. Disebutlah itu konsili, pertemuan konsili Efesus untuk menjawab serangan Nestorius. Maka dalam gereja, Nestorius itu dianggap aliran sesat. Maka, saya kira Anda jangan terlalu membahas yang tidak Anda pahami, apalagi dengan mengatakan Kristen secara umum dan menyebut Maria itu dipertuhankan, tidak. Dan Anda mengatakan menyinggung tentang bulan Mei dipersembahkan kepada Bunda Maria. Benar, dalam gereja Katolik, jangankan di luar negeri, Indonesia sendiri melakukan hal seperti itu. Tapi Anda harus tahu kenapa Bunda Maria itu mendapat tempat di dalam gereja Katolik. Mengapa? Di dalam Al-Quran saya kira sangat jelas juga bagaimana malaikat Jibril itu mendatangi Maria. Artinya Allah di sini memilih Maria. Nah, jika Anda membantah hal ini, menyanggah hal ini, lalu mengatakan bahwa Maria sebagai Tuhan, Anda sebenarnya mengikuti orang sesat, dan akhirnya memang Anda sesat. Anda sedang mengikuti orang sesat dan Anda sesat. Maka kalau tidak ingin sesat, ikutilah yang benar. Ya, tinggalkan kesesatanmu. Jadi gereja Katolik tidak pernah mempertuhankan Maria. Gereja Katolik tidak mempertuhankan. Kenapa Bunda Maria itu diberi penghormatan? Karena sekali lagi Allah saja memilih Bunda Maria, apalagi manusia. Allah saja memilih Maria. Coba Anda pikirkan dengan datangnya malaikat Jibril kepada Bunda Maria, bahwa masih banyak sisa-sisa tradisi dan penganut penyembah Bunda Maria, bahkan sampai hari ini pun masih ada yang berdoa pada Bunda Maria. Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan semakin lama semakin penting. Patungnya menempati posisi yang utama di dalam gereja. Penyembahan padanya tidak kalah penting di samping menyembah Yesus. Selain itu juga, umat Katolik atau gereja Katolik tidak berdoa kepada Bunda Maria. Umat Katolik berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Maria. Ini dua hal yang berbeda. Jadi Anda harus memahami berdoa melalui perantaraan Bunda Maria dan berdoa kepada Maria. Ini dua hal yang berbeda. Maka jika Anda mengatakan lepaskan kacamata kuda kepada Dr. Deki Verbum Veritatis, saya kira Anda yang perlu melepaskan kacamata buta Anda, karena Anda sudah terlalu buta, terlalu sesat, terlalu ngawur, gaya-gayaan, sok berbahasa Inggris segala macam. Saya kira ini yang Anda perbaiki lebih baik. Tidak perlu Anda berkuar-kuar menjelaskan ini dan itu, dan saya yakin Anda tidak akan pernah bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Saya tidak perlu mengomentari seluruh video Anda, karena bagi saya video Anda itu adalah omong kosong belaka yang tidak ada gunanya sama sekali. Tapi karena Anda menyinggung tentang iman terkait dengan Bunda Maria yang itu adalah bagian dari iman Katolik, Anda perlu belajar lebih banyak lagi. Anda perlu belajar lebih banyak lagi. Anda benahi diri Anda. Jangan merasa diri sudah pintar, sudah hebat, sementara Anda sendiri sedang menunjukkan kebodohan Anda. Malulah ya, malu. Maka rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Allah. Mintalah petunjuk, mintalah kebijaksanaan, roh yang cerdas, agar Anda dituntun untuk menemukan sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Raja selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ega Raflesia.